Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Melinda Dwi Marciani, NIM 088 dari Universitas Erlangga, Prodi Ilmu Informasi dan Perpustakaan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Jadi, di sini aku akan membahas mengenai knowledge management dan knowledge management cycle. Jadi, apa sih arti knowledge management sebenarnya dan apa aja yang ada di knowledge management cycle? Sebelum kita membahas lebih dalam mengenai knowledge management dan knowledge management cycle, sebelumnya aku punya narasumber. Sebentar ya, aku panggilkan. Pertama-tama perkenankan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Kartwik. Saya berfokus pada manajemen model intelektual masyarakat dan pembangunan kompetensi. Dalam membangun suatu manajemen pengetahuan adalah sistematis, eksplisit dan disengaja pembaruannya, dan penerapan pengetahuan untuk memaksimalkan efektivitas yang berkaitan dengan pengetahuan organisasi dan aset pengetahuan organisasi, serta pengembalian pengetahuan organisasi. Dengan demikian, knowledge management merupakan suatu proses dalam membangun identitas perusahaan, memilih, mengatur, menyebarkan, dan mengirim informasi penting serta keahlian termasuk bagian dari memori organisasi yang terstruktur. Knowledge Management Cycle menurut Bukowski and Williams dalam buku Dalkir 2011 pada halaman 38 merupakan proses kerangka kerja yang terdiri dari tempat penyimpanan pengetahuan, hubungan, teknologi informasi, infrastruktur komunikasi, keahlian fungsi, lingkungan, kecerdasan organisasi, dan sumber daya eksternal. Menurut Turban tahun 2010, knowledge management merupakan create knowledge, capture knowledge, refine knowledge, store knowledge, manage knowledge, dan disseminate knowledge. Yang pertama adalah create knowledge, yaitu pengetahuan diciptakan oleh individu agar mendapatkan sesuatu yang baru atau mengembangkan keterampilan yang terkadang pengetahuan didapat dalam luar organisasi. Yang kedua, capture knowledge, berupa pengetahuan baru yang haruslah dimiliki peranan penting dan masuk akal ke dalam logika. Sedangkan refine knowledge, yaitu pengetahuan yang harus ditempatkan dalam suatu konteks agar dapat ditindaklanjuti. Pengetahuan harus berdasarkan fakta. Store knowledge merupakan pengetahuan yang memiliki peran yang harus disimpan dalam bentuk teks, artikel, atau rekaman video dalam repositori sehingga individu lain dapat mengaksesnya. Kemudian manage knowledge, yaitu pengetahuan harus disimpan dan dapat diverifikasi bahwa itu adalah relevan dan akurat. Yang terakhir adalah disseminate knowledge, merupakan pengetahuan harus dibuat dalam bentuk yang dapat diakses oleh individu dalam organisasi yang membutuhkannya. Setelah kalian mengerti dan memahami mengenai pengertian knowledge management, kalian juga harus tahu bahwa knowledge management ini punya siklus. Apa aja ya siklusnya? Ada Integrated Knowledge Management Cycle by Meyer and Zek. Kemudian ada Strategic Implication of the Knowledge Management Cycle by Bukowski and Williams. Kemudian ada Practical Consideration for Managing Knowledge by McElworth. Dan yang terakhir ada Best Practice by Wing. Kita bahas di slide selanjutnya ya. Jadi di sebelah kiriku ini adalah bagiannya Meyer and Zek di tahun 1996 yang membahas mengenai Integrated Knowledge Management Cycle. Jadi setiap langkahnya itu dapat membuat knowledge repository yang berkaitan dengan acquire, refine, store, distribute, dan present. Acquire yaitu perolehan informasi sesuai dengan kebutuhannya yang berkaitan dengan ruang lingkup, intensitas, efektivitas, dan efisiensi waktu maupun biaya yang dikeluarkan, dan lain sebagainya. Sedangkan refine yaitu
kumpulan informasi yang diperoleh, dikelola, disesuaikan, dan diklasifikasikan dengan kebutuhan. Sedangkan store merupakan informasi yang telah diseleksi, disimpan agar meminimalisir pencarian tugas yang sama. Misalnya pada file folder, informasi cetak, atau dalam bentuk digital pun seperti database dan software. Sedangkan distribute yaitu penyebaran informasi pada konsumen melalui berbagai media yang berkaitan dengan waktu, frekuensi, bentuk, dan lain sebagainya. Sedangkan yang terakhir ini yaitu present, yaitu penggunaan informasi yang telah diseleksi, disebarkan, disimpan, dan dimanfaatkan dengan baik oleh si konsumen. Jadi di sebelah kiri ini adalah bagiannya The Bukowitz and Williams Knowledge Management Cycle di tahun 2000 yang membahas mengenai strategic implication of the knowledge management cycle, yang pokok pembahasannya itu membahas mengenai knowledge, pengetahuan. Jadi fasenya tuh apa aja ya? Ada get, use, learn, contribute, access, build, and devise. Get merupakan pencarian informasi secara efektif dengan volume perolehan sumber keakuratan informasi yang berkaitan dengan pengambilan keputusan, pemecahan masalah, serta berbagai inovasi menarik yang ditawarkan. Misalnya, banyaknya informasi yang ditawarkan dari berbagai media, maka perlunya penentuan penilaian terhadap informasi tersebut. Yang kedua itu use, yang berkaitan dengan pengkolaborasian antar inovasi serta dorongan atas implementasi inovasi tersebut. Misalnya, dalam pengelolaan manajemen sumber daya manusia dalam suatu organisasi. Yang ketiga yaitu learn, merupakan pencarian pengetahuan agar dapat unggul secara kompetitif sehingga dapat menciptakan berbagai inovasi menarik. Sedangkan contribute yaitu penerapan pembelajaran dengan basis pengetahuan yang komunal. Misalnya repositori. Yang kelima yaitu akses, merupakan penilaian terhadap evaluasi modal intelektual sesuai dengan kebutuhan pengetahuan di masa depan yang berkaitan dengan hubungan antara manusia, pelanggan, dan pemodal organisasi. Yang keenam yaitu build atau sustain, yaitu pemastian bahwa modal ini tuh layak dan kompetitif sehingga dapat menciptakan pengetahuan baru dan mempertahankan pengetahuan yang ada. Sedangkan yang terakhir ini, yang ketujuh, yaitu devise, adanya analisa yang lebih lanjut dalam penelitian sehingga dapat mengambil keputusan dalam penggunaan atau pembuangan suatu informasi. Salah satu cara keberhasilan devise yakni mengubah mindset individu dan kemampuan beradaptasi pada perubahan lingkungan yang baru. Yang ketiga yaitu ada bagiannya The McElroy Knowledge Management Cycle di tahun 2003 yang membahas mengenai practical consideration for managing knowledge, yang membahas mengenai knowledge production dan knowledge integration. Produksi pengetahuan adalah penyelesaian masalah secara efektif dengan berbagai upaya, misalnya kodifikasi dan evaluasi kinerja organisasi. Dengan adanya produksi pengetahuan, permasalahan yang ada dapat dengan cepat diatasi atau dicari jalan keluarnya agar tidak menimbulkan permasalahan yang baru. Sedangkan knowledge integration merupakan upaya yang dilakukan oleh suatu organisasi dalam mengatasi permasalahan yang ada. Misalnya, dalam perolehan suatu informasi, yaitu mencari, klasifikasi, menggunakan, menyebarkan, dan sebagainya, atau dapat diatasi juga dengan pemberian pengetahuan baru.
Bagian tersebut merupakan major steps in the weak knowledge management cycle di tahun 1993 yang berkaitan dengan build knowledge, hold knowledge, pool knowledge, and use knowledge. Build knowledge merupakan pembangunan skema pengetahuan yang berkaitan dengan memperoleh pengetahuan, menganalisis pengetahuan, mengkonstruksi pengetahuan, menyusun model pengetahuan, dan mengatur pengetahuan. Hold knowledge merupakan langkah perolehan informasi sesuai dengan kebutuhan pengguna yang berkaitan dengan pengingatan, akumulasi pengetahuan ke dalam repositori, dan pengarsipan pengetahuan. Pool knowledge merupakan perolehan informasi yang berkaitan dengan koordinasi pengetahuan, pembuatan pengetahuan itu sendiri, dan akses pengetahuan. Use knowledge, yaitu pengguna informasi dapat menggunakannya dalam kinerja operasional. Best practice. Pada dasarnya, pengetahuan dan informasi itu tidak dapat dipisahkan, dan keduanya itu saling berkaitan, sehingga menciptakan suatu proses, yaitu pembelajaran dari pengalaman, untuk menciptakan suatu keunggulan kompetitif yang menimbulkan suatu nilai yang harus dipertimbangkan dengan baik dan sesuai dengan tujuan suatu organisasi, sehingga menjadi kemungkinan dari kedua keberhasilan ini atau best practice dan kegagalan dalam pembelajaran. Pembelajaran merupakan hal utama setelah memperoleh dan menggunakan suatu pengetahuan atau informasi. Pada dasarnya, siklus ini terdiri dari knowledge capturing and creation, knowledge acquisition and application, dan knowledge sharing and dissemination. Pada dasarnya, mereka diaktualisasikan, diakses, dan diupdate sehingga menjadi siklus yang terintegrasi. Knowledge capture and creation yaitu pengetahuan lama yang ditangkap lalu diciptakan menjadi pengetahuan yang baru dalam suatu organisasi. Sedangkan knowledge sharing and dissemination yaitu pengetahuan yang telah ada, dibagikan, dan disebarluaskan ke seluruh organisasi agar dapat digunakan oleh pengguna baru atau orang yang membutuhkan. Sedangkan knowledge acquisition and application merupakan kontekstualisasi pengetahuan oleh pengguna pengetahuan tersebut. Bagian selanjutnya yaitu a comparison of key knowledge management cycle process yang terdiri dari Nichols pada tahun 1999, Wick tahun 1993, McAlford tahun 1999, Rowlett itu tahun 2003, Bukowitz and Williams pada tahun yang sama 2003, and Zek pada tahun 1996. Pemahaman pengetahuan mengacu pada identifikasi dan kodifikasi suatu informasi internal dan pengetahuan eksternal dari lingkungan, adanya pengembangan pengetahuan dan inovasi baru sehingga pengetahuan dapat diinventarisasikan atau disajikan, diseleksi, dan disesuaikan dengan tujuan suatu organisasi. Contohnya yaitu pada awal pembangunannya Asepvetindo atau Asosiasi Pialang Berjangka Komoditi Indonesia, kemudian mengidentifikasi pengetahuan berdasarkan proyek kerja lapangan yang merupakan langkah awal dari suatu pembelajaran. Dari pembelajaran tersebut itu akan menciptakan kecerdasan kompetitif sehingga mereka dapat mengimplementasikan sebagai tindakan atau bentuk postmortem atau proses pengidentifikasian yang berupa data secara fisik sehingga dapat berupa inovasi-inovasi baru dan terciptanya uji coba dengan sekelompok atau orang yang berpengalaman dalam suatu proyek seperti manajer proyek. Sehingga terciptanya peran baru yaitu jurnalis yang dapat memberikan inovasi secara netral dan objektif karena beliau tidak tergabung dalam struktur keanggotaan proyek tersebut. Maka dari itu, postmortem merupakan langkah terakhir untuk semua manajer proyek atau narasumber dalam penelitian ini sebelum resmi dan formal mengambil dan menyelesaikan suatu proyek
sampai selesai. Strategic implication of the knowledge management cycle merupakan pengetahuan yang menjadi dasar dalam penentuan perilaku yang kompeten baik dalam lingkup individu, kelompok, organisasi, sehingga dapat terorganisir dan memanfaatkan aset pengetahuan dengan baik. Arsitektur pada pengetahuan juga itu perlu dirancang dan diimplementasikan pada proses transformasi pengetahuan. Misalnya pada perkembangan teknologi informasi dan komunikasi seperti saat ini, maka akan memunculkan groupware, internet, dan basis pengetahuan yang berbasis internet atau repositori yang menyediakan layanan infrastruktur yang dapat dengan mudah digunakan oleh penggunanya. Practical consideration for managing knowledge merupakan pengelolaan pengetahuan yang membutuhkan prinsip pengorganisasian dan kerangka kerja yang dapat mengklasifikasikan berbagai jenis aktivitas dalam mengatasi segala permasalahan yang berkaitan dengan pengetahuan dalam lingkup organisasi. Kerangka kerja tersebut merupakan bentuk dari teori atau model manajemen pengetahuan. Berikut merupakan referensi yang saya gunakan dari beberapa jurnal. Jadi, bagaimana teman-teman? Apakah pemaparan hubungan dari knowledge management dan knowledge management cycle dapat menginspirasi kalian? Terima kasih teman-teman yang sudah melihat video ini sampai selesai. Mohon maaf bila ada salah kata, salah pengucapan dari saya, salah penulisan dalam presentase. Semoga video ini dapat bermanfaat dan dapat menginspirasi kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.